Pemirsa, memasuki 2026, perekonomian Bali menghadapi persimpangan krusial di tengah tekanan global yang kian kompleks dan tantangan domestik yang belum sepenuhnya teratasi. Meski pariwisata mencetak rekor kunjungan, fondasi ekonomi daerah masih diuji oleh dampak berkepanjangan pasca pandemi, ketimpangan daya beli dan persoalan struktural di tingkat lokal. Ekonom Bali Verguna Bagus Oke mengatakan dampak pandemi COVID-19 terbukti tidak berhenti pada fase awal krisis. Hingga periode 2024-2025, perlambatan ekonomi masih terasa kuat, bahkan sempat menyeret pertumbuhan ke zona negatif. Kondisi ini memunculkan tekanan serius terutama pada sektor perbankan lokal di Bali, yang menghadapi risiko dan beban pemulihan lebih berat dibandingkan daerah lain. Pemerintah pun merespon dengan kebijakan relaksasi khusus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Memasuki 2026, gejolak geopolitik global yang berdampak pada harga energi, stabilitas kawasan hingga meningkatnya isu kejahatan lintas negara turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional dan regional, termasuk Bali. Di tengah situasi tersebut, Bali tetap menunjukkan daya tarik luar biasa sebagai destinasi global. Nah, apalagi sekarang tahun 2026 diprediksi 5,2 sampai 6%. Nah, kita harus melihat juga kenyataan, tantangan dan ancaman yang terjadi geopolitik terutama. Ini baru Maduro ditangkap oleh Amerika. Ini sudah menimbulkan gejolak yang tidak mudah, ya. Itu di geopolitiknya, impactnya terhadap minyak, terhadap tambang dan terhadap isu narkoba yang lagi marak sekali belakangan ini. Nah, ancaman dan tantangan ini menyebabkan pengaruhnya ke nasional dan regional. Bali ini adalah salah satu yang menjadi tujuan utama dari dunia. Jadi kalau saya lihat, prospek dan tantangannya tidak mudah ekonomi Bali, karena tadi tekanan dari luar yang masuk Bali, karena Bali masih menjadi idaman, ini perlu menjadi perhatian oleh pemimpin Bali. Harus ada satu komando, ada satu law enforcement yang tegas dan jelas, termasuk juga investasi terhadap pembangunan yang mengalih fungsi lahan. Dan Bali sudah saatnya, terutama para pelaku usaha, untuk mencari alternatif lain selain pariwisata yang selama ini menjadi dominasi bagi Bali. Rekor kunjungan wisatawan memang menjadi modal penting, namun tanpa penguatan daya beli, ketahanan sektor keuangan serta kebijakan yang responsif dan terintegrasi, pertumbuhan ekonomi Bali berisiko tidak sepenuhnya berkualitas dan berkelanjutan. Yana Bali TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak menolak bantuan asing untuk para korban banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Bahkan, menurut Presiden Prabowo, sebuah tindakan bodoh jika bantuan tersebut ditolak. Hal ini Presiden sampaikan saat tinjau pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang. Presiden Prabowo Subianto memberikan komentarnya terkait bantuan asing untuk para korban banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Prabowo mempersilahkan siapapun untuk membantu para korban bencana di Sumatera. Bahkan dia memastikan bantuan tidak akan ditolak. Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau hunian untuk korban bencana di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Meski begitu, Prabowo memberi catatan terkait bantuan asing. Prabowo menegaskan menerima bantuan bukan berarti Indonesia tidak mampu. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menegaskan saat ini pemerintah Indonesia sangat mampu menangani bencana di Sumatera. Hal itu dibuktikan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk bencana di Sumatera yang nilainya mencapai 60 triliun rupiah. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan? Dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah, ya kan, dibantu, akhirnya ujungnya
Ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita. Dimanapun. Itu tujuan kita. Sementara itu terkait dengan belum ditetapkannya bencana Sumatera sebagai bencana nasional, Prabowo mengatakan hal itu tak akan mempengaruhi mekanisme penanganan bencana di Sumatera. Prabowo memastikan pemerintah pusat didukung pemerintah daerah akan tetap serius dan tak tanggung-tanggung dalam melakukan penanganan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga tak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, Satgas dan juga relawan yang terus bekerja hingga saat ini untuk para korban terdampak. Kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada beberapa menteri lagi yang sedang di tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Juli Suwarta dan Ketut Madias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan liputan ringan pesona keindahan Danau Buyan. Satu tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa Dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten betara niki.
Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip lagi. Semangat meguli kota Paris adot engi bertusing lah pipes. Pemirsa, menikmati hamparan hijau Danau Buyan dari ketinggian menjadi hal yang sangat menarik bagi wisatawan. Tidak hanya perbukitan yang menghijau, air danau yang tenang menenangkan hati bagi penikmatnya. Keindahan tersebut menjadi berlipat ganda jika hari berkabut. Danau Buyan yang terletak di Kecamatan Sukosado, Buleleng menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Danau ini berdampingan dengan Danau Tamblingan sehingga sering disebut danau kembar. Bagi para pecinta pemandangan, keindahan Danau Tamblingan dari ketinggian bisa dinikmati dari sepanjang jalan di Desa Wonogiri. Para vlogger atau konten kreator tentu tidak akan menyia-nyiakan keindahan ini. Salah satunya Mikal asal Jakarta yang berkendara ke Bali sendirian khusus untuk mengabadikan keindahan Pulau Bali. Wah, ini sih sangat rekomendasi ya buat teman-teman ya. Apalagi yang touring-touringnya kayak saya, solo touring dari Jakarta. Pokoknya the best deh. Lagi bikin vlog perjalanan sama objek wisatanya, ntar diedit biar jadi video gitu deh. Namun jika ingin menikmati keindahan Danau Buyan dari dekat, pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang. Ya, Sri Yuli, Bali TV. Sementara itu pemirsa, tari Tirta Kamandalu merupakan sebuah tari sakral bernuansa religius produksi Sanggar Pancar Langit. Tarian ini menjadi pembuka sekaligus penanda spiritual pembukaan sebuah festival di Desa Suat yang berakar pada tradisi perang air atau Siatyeh dan perang lumpur atau Mendak Tirta. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Tahun Baru sekaligus melestarikan budaya dan menguatkan daya tarik pariwisata berbasis kearifan lokal. Pemilik Sanggar Pancar Langit, Anak Agung Gede Agung Rahma Putra menegaskan, tari Tirta Kamandalu bukan sekedar sajian artistik, melainkan garapan tari sakral yang mempresentasikan energi Tirta Kamandalu, air suci dalam tradisi spiritual Bali yang diyakini memiliki kekuatan angruat, anglebur, angurip buana, dan membersihkan, mengharmoniskan, dan menghidupkan semesta. Karya ini berpijak pada pengetahuan lokal Bali yang memandang kehidupan selalu terikat dengan kala atau waktu sebagai poros kosmologi dan spiritualitas. Makna tarian ini kian menguat karena dipentaskan tepat pada 1 Januari 2026 yang dalam kalender Bali jatuh pada Wrespati atau Kamis Pon Wuku Kurulut. Dalam perhitungan tradisional, nilai hari tersebut berjumlah 22 dan direduksi menjadi 4. Yang berasosiasi dengan arah utara, arah sakral tempat bersemayamnya Tirta Kamandalu menurut Lontar Kalopurano dan Panco Tirta. Momentum ini dipercaya sebagai saat medalnya energi Tirta Kamandalu ketika energi kesucian memancar dan memengaruhi keseimbangan alam serta kehidupan manusia. Dalam perspektif spiritual Bali, momentum ini dimaknai sebagai panggilan bagi manusia untuk melakukan mendak Tirta Kamandalu, menyelaraskan diri dengan energi alam demi tercapainya proses meruat, melebur,
dan mengurip antara Bono Agung, makrokosmos, dan Bono Alit, mikrokosmos. Dari sinilah tari Tirta Kamandalu hadir sebagai doa yang hidup, menjadi gerak, ritme, dan ruang sebagai medium komunikasi antara manusia dan semesta. Art Director I Gusti Ngurah Krishna Gita menerjemahkan konsep tersebut ke dalam garapan yang bernilai artistik sekaligus syarat makna. Bersama tim koreografer, penata kostum, dan pendukung artistik lainnya, konsep dikupas hingga menjadi sajian tari yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kuat secara pesan. Gerak dalam tarian ini adalah doa. Yeh, Toyo, dan Tirta bisa meurip ketika doa dimasukkan ke dalam air, termasuk melalui bunyi-bunyian sehingga air menjadi suci. Doa-doa itu diekspresikan melalui gerak tari yang didukung mantra para pemangku pura setempat, menjadikan festival air ini sebagai satu kesatuan doa bagi Tirta Kamandalu. Garapan ini dibagi ke dalam 4 segmen, Muput Tirta dengan simbol jeding dan asap sebagai pengurip Tirta, segmen euforia masyarakat menyambut Tirta, segmen pengelukatan atau peleburan untuk skala dan niskala, serta segmen rohani yang menampilkan simbol keseimbangan alam, manusia, dan Buddhakala. Dalam segmen skala digambarkan laki-laki dan perempuan menari bersama dalam ekspresi sukacita. Sementara simbol niskala divisualisasikan melalui topeng dari ranting pohon, lambang alam yang disucikan. Intinya menonjolkan hubungan skala dan niskala yang kemudian dilukat. Penataan kostum dan properti digarap oleh tim artistik I Gusti Ngurah Arya Dharma Yoga. Busana wanita mengusung konsep sesangyangan dengan dominasi putih, berpadu gelungan bernuansa sangyang dan jangger yang dibuat lebih feminin dan khusus untuk festival air. Kostum Buddhakala dirancang dari ranting pohon memprestasikan alam itu sendiri. Ada yang gersang, ada pula yang rimbun sebagai simbol penciptaan dan peleburan. Sementara itu penata tari Pandeniken Mirantika dan Aditya Kristanto meramu gerak yang berpijak pada filosofi Kamandalu, air, pasepan, dan penyatuan alam. Gerak dikembangkan dengan nuansa pelan dan kontemplatif, memberi ruang penghayatan tanpa meninggalkan akar tradisi Bali. Bagi penari Nikadek Aurani Sri Laksmi, proses latihan memberikan pengalaman berbeda. Ia mengaku menari dalam tari Tirta Kamandalu terasa lebih mengalir dan tidak membebani. Menari di sini bukan sekedar menghafal gerak tetapi memberi rasa. Gerakan pelan, melatih kesabaran dan memberi ruang untuk menghayati. Dengan pementasan tari Tirta Kamandalu, Festival Air Suat 2026 tak hanya menjadi perayaan budaya dan pariwisata, tetapi juga ritual kolektif, sebuah doa bersama untuk merawat keseimbangan, keharmonisan, dan energi tirta kehidupan. Hendra Bali TV. Pemirsa, dalam rangka Puja Wali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang yang juga bertepatan dengan Hari Suci Tumpak Rulut, umat Hindu melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Kertajaya Tangerang. Salah satu pembimas Hindu Provinsi Banten, Eko Sudono, mengatakan pada momentum Hari Suci Tumpak Rulut diharapkan umat Hindu selalu yakin beragama dengan dilandasi ketulusan cinta antar sesama. Dalam rangka Puja Wali yang ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang dan juga bertepatan dengan Hari Suci Tumpak Rulut, umat Hindu melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Kertajaya Tangerang yang dipuput langsung oleh Ide Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Geria Rempua, Tangerang Selatan. Salah satu pembimas Hindu Provinsi Banten, Eko Sudono, mengatakan umat Hindu beragama dilandasi dengan cinta kasih sebagai inti ajaran yang diwujudkan dalam hubungan harmonis terhadap Tuhan, sesama manusia, dan sesama alam lingkungan. Eko Sudono juga kembali mengatakan umat Hindu untuk selalu mengedepankan ajaran suci Tatuam Asih dan Ulas Asih. Selamat atas Sitara atas pelaksananya di dalam Kertajaya ini. Jadi ini momen luar biasa ya, saya pikir, karena Tumpak Rulut kita tahu bahwa kasih sayang. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa intinya adalah kita beragama itu dengan cinta. Cinta itu sebagai landasan kita beragama.
kalau kita sudah melandasi beragama dengan dasar cinta, pasti kita memiliki ego, ya, tidak melibatkan lagi keakuan dimanapun kita melaksanakan punya, misalnya atau kaya ataupun apa, sudah tidak ada lagi keakuan apa yang muncul kuat. Kita harus mengikuti. Ya, harapan saya sih untuk umat Hindu di seluruh provinsi Nusantara, secara khusus dan di Nusantara secara umum, mari kita beragama secara berdasarkan cinta. Sementara itu, Ketua Sukaduka Hindu Dharma Banjar Tangerang Imade Swarta mengatakan momentum Hari Suci Tumpuk Rulut sebagai hari kasih sayang kepada sesama manusia. Akan tetapi juga kasih sayang kepada semua makhluk. Kasih sayang dalam tumpuk rulut ini juga dimaknai sebagai suatu ikatan batin antar sesama manusia agar lebih cinta terhadap agama dan ajaran suci agama Hindu. Angga Bagja pada malam hari ini pada tumpuk rulut ya, kita di Pura Agung Kertajaya Tangerang melaksanakan penjualan yang kita berubah di mana pertemuan dan tumpuk rulut ya, yang mana menurut agama Hindu tumpuk rulut merupakan hari kasih sayang ya, di mana kita wajib menyayangi kasih sayangi, saling menyayangi dengan sama dengan alam semesta sesuai dengan ajaran agama kita. Kita karena kita menyayangi bersama umat manusia dan juga alam semesta ini. Dan ini sangat baik ya, tema pada penjualan kali ini juga tentang ajaran yang terburuk dan juga tentang edukasi ajaran Kekarana. Penjualan ke-64 Pura Agung Kertajaya yang jatuh pada hari ini, tumpuk rulut di tanggal 3 Januari 2026, yang berharap seluruh umat Banjar Tangerang khususnya bisa lebih guyup, bisa lebih bersama dan ngayah di pura ini secara bersama-sama. Itu harapannya. Persembahyaan pertama tadi sampun selesai, dimulai dipuput oleh Idul Pandita Nabi Dharma Putra Paseban. Nanti gelombang kedua akan dimulai pukul 4 sore, gelombang ketiga pukul 5 sore, dan gelombang keempat pukul 6 sore. Niki nanti di gelombang di pukul 6 tepatnya akan kehadiran Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama, dalam hal ini Profesor Pak Nengah Dwija. Dari Tangerang, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyaapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.